Halo semua, selamat datang video gue. Video ini mau bahas tentang salah satu konsep AI lagi, namanya adalah AI UGC Ads, yaitu bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah iklan yang otentik untuk suatu produk ataupun brand dengan menggunakan bantuan AI gitu ya. So yang penasaran konsepnya seperti apa dan hasilnya bentuknya seperti apa sih AI UGC Ads ini? Yuk langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke, seperti biasa, jadi di sini ini udah gue siapin materinya, dan ini masuk, by the way, masuk ke dalam salah satu kursus gue juga yang namanya adalah Cinema AI. Dimana di sini gue ngajarin teman-teman gimana sih caranya kita bisa utilizing AI secara penuh ya. Nah ini spesifiknya kursusnya gue buat untuk ya kalau misalnya untuk pembuatan audio gitu kan, musik segala macam. Nah di sini ya adanya. Terus juga video gitu kan, gimana sih caranya bikin video dengan menggunakan AI lengkap gitu kan, promptnya segala macam. Di sini ada short-shortsnya segala macam, iklan-iklannya segala macam, contoh-contohnya. Nah di situ udah lengkap. Jadi kalau teman-teman tertarik pengen belajar AI lebih dalam gitu ya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah, nanti bisa klik link di deskripsi di bawah lah, susah banget gitu ya. Oke, so sekarang kita masuk aja ke dalam materinya soal masalah user generated content atau UGC gitu ya. Oke, gua jelasin dulu ya tentang UGC. User generated content atau UGC adalah segala bentuk konten yang dibuat dan dipublikasikan oleh pengguna, bukan oleh merek, perusahaan atau lembaga resmi. Konten ini bisa berupa teks, foto, video, ulasan komentar atau karya kreatif lainnya yang dibagikan melalui platform digital seperti media sosial, situs web atau aplikasi komunitas. UGC mencerminkan suara dan pengalaman nyata pengguna. Suara itu maksudnya voice, user atau customer voice, dan juga customer experience ya. Ini bahasa Inggris berubah jadi Indonesia jadi begini gitu kan. Suara atau pengalaman pengguna gitu kan. Pengalaman nyata pengguna, sehingga memiliki tingkat keaslian atau authenticity atau otentik gitu ya. Jadi lebih otentik gitu hasilnya, dan kepercayaan yang tinggi di mata audiens lain. Itu dimaksud dengan UGC ads gitu ya, atau user generated content ads gitu ya. Nah ini sekarang di dunia ini gitu kan, UGC ads ini kalau kita ngelihat dari sisi size pasar itu sangat besar ya. Di tahun 2025 pemasaran UGC atau UGC marketing in global itu estimasi ukuran pasarnya sekitar 9,4 miliar atau billion dollar itu ya. Jadi ini ya, kalau dirupiahin gue nggak tahu deh, lu hitung aja sendiri ya, kali 16.000 banyak banget, nol ya kan, triliunan lebih gitu, gue nggak tahu lah ya. Proyeksi ukuran pasar masa depan di USD itu sekitar 35,44 miliar dolar gitu ya. Sorry. Nah, ini tingkat pertumbuhannya CAGR-nya per tahun itu 19,5%, 29,20%. Nah, konten yang dihasilkan AI atau generated content global juga ini meningkat gitu dari 2024 ke 2025 sekitar 12,8 miliar ini hingga 2023 ini 53,7 miliar gitu. Konten yang dihasilkan AI dari UGC Ads gitu ya. Ini gede lagi kan, lu lihat ya. Ini tadi ini kan yang orang 9,4 miliar, yang ini yang AI, versi AI 12,8 miliar sampai 14,9 miliar. Nah, AI dalam pemasaran lain juga selain dari UGC itu sekitar 25,83 sampai 47,3. Selain yang di luar dari UGC itu sekitar segini gitu. Jadi masa depannya ke depan itu udah bukan lagi iklan-iklan tuh dipegang sama para konsultan gede doang. Enggak. Sekarang udah banyak para kreator-kreator AI yang kemudian bisa bikin iklan yang bagus, bahkan melebihi para agensi-agensi iklan ini yang dengan harga yang lebih murah dan engagement yang lebih tinggi gitu ya. Makanya sekarang kalau lu nggak belajar AI, lu ketinggalan jauh, bro. Jauh banget kita kalau misalnya nggak belajar AI gitu kan. Nggak belajar AI, nggak belajar tentang konsep-konsep ini, kita bakalan ketinggalan jauh gitu ya. Karena ini masa depan banget, duitnya nanti di sini gitu kan. Oke. Nah, terus habis itu berikutnya sekarang gue ngebahas tentang sedikitnya tentang anatomi dari high quality UGC ads gitu ya. Ini sebelum gue masuk ke dalam AI dulu. Sebelum gue masuk ke AI ya, ini gue ngebahas tentang UGC ads dulu. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi tentang high quality UGC ad gitu ya. Jadi ini bahasa Inggris ya. Karena gue dapat materinya bahasa Inggris gitu. Jadi di sini ya. Jadi ada 4 faktor untuk UGC ad yang bagus. Yang pertama adalah authenticity dan trustworthy. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah iklan yang bisa yang otentik atau yang benar-benar otentik dan juga bisa dipercaya sama orang. Nah, ini in correlation sama AI, kita harus bisa membuat gambar dan video yang kita bikin itu benar-benar nyata. Kalau misalnya enggak, orang dari otentisitasnya dan juga dari sisi kepercayaan enggak akan percaya gitu ya. Makanya balik lagi gitu kan, ini gue mapping semuanya dan gue bikin kursus ini tujuannya apa? Supaya gue bisa ngajarin lu semua, pada teman-teman semua, untuk bisa
bikin iklan atau menghasilkan sebuah karya yang sangat-sangat kualitasnya tuh bener-bener nyata gitu kan, dari mulai promo segala macam, tekniknya gue kasih semua. Jadi kalau teman-teman tertarik ya link di deskripsi di bawah lah, belajar di situ, gue masukin semua di situ ya. Itu yang pertama. Jadi gimana caranya kita bisa bikin suatu iklan yang sangat-sangat nyata sehingga orang-orang yang jadi kelihatan otentik dan juga bisa dipercaya. Yang pertama. Yang kedua adalah on point branding. Jadi kalau bisa UGC ad itu kalau misalnya mau bikin sesuatu hal yang bagus itu harus on point. Jadi misalnya kayak ada botol minuman gini, yaudah ngomong aja langsung, ini botol minuman bagus, bla bla bla, gue udah pakai 7 tahun, bla bla bla, dan ini sangat bagus banget dan durable segala macam, kayak begitu lah ya. Nah kayak gitu, nggak kayak muter-muter ini deskripsinya begini, ini wah repot gitu kan. Jadi karena atensi orang kan zaman sekarang makin kesini makin sedikit gitu kan. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah iklan yang on point gitu, langsung intinya apa langsung kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah engaging and evoke emotions. Jadi bagaimana caranya iklan yang kita bikin ini itu bisa engaging dan juga evoking emotions. Ini juga udah pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya ya, bagaimana caranya kita bisa mungkin dengan menggunakan different pose gitu kan, pose-pose yang berbeda, gimana caranya mainan dari sisi story atau cerita segala macam kayak begitu kan. Nah itu sebenarnya udah gue bahas di video-video sebelumnya ya, itu ada di channel gue. Kalau teman-teman tarik nanti bisa cek di sana ya. Ini ya dari sisi gambar segala macam, referensi segala macam itu udah ada di channel gue. Yang keempat adalah storytelling dan yang capture attentions. Nah ini ya bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah cerita yang bagus untuk UGC ads ini gitu kan. Gimana caranya? Nah itu caranya adalah ya lu harus bikin sesuatu cerita yang compelling. Nah ini udah gue jelasin juga di video gue sebelumnya ya, soal masalah storyboard atau visual storyboard AI, yaitu bagaimana caranya kita bisa mengenerate visual storyboard dengan bantuan AI. Nah itu udah lengkap banget gue jelasin di video itu ya. Jadi nonton video itu kalau misalnya belum tahu tentang visual storyboard AI. Oke? Jadi itu adalah 4 faktor yang sangat mempengaruhi tentang kualitas dari UGC ads ini gitu ya. Nah mungkin nanti di video berikutnya gue juga akan ngejelasin tentang ini ya, misalnya kayak gimana sih caranya improving authenticity dari hasil AI segala macam, gimana cara bikin on point branding gitu kan, terus gimana cara engaging dan evoke emotions yang lebih dalam gitu ya, nanti ada di video-video gue berikutnya. Jadi stay tune, subscribe bro kalau misalnya lu pengen nggak mau ketinggalan tentang informasi AI gitu. Oke, berikutnya, aduh, napas gue capek banget ya. Oke, jadi sini bentuk-bentuk UGC tadi gue juga udah bahas ya, dari mulai foto, di situ kan ada foto, ada teks, ada foto visual, ada video, komentar, diskusi, ada audio. Itu semuanya udah gue bahas di atas ya. Kalau teks sebenarnya gampang itu kan, ini cuman teks doang ya, tanya aja ChatGPT, jebret sekarang keluar teksnya, terus hasil reviewnya kayak gimana itu ya, itu bisa dipakai untuk spamming ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau foto visual, ini juga sebenarnya udah gue bahas di channel gue juga udah lengkap banget gitu kan, gimana caranya kita bisa ngegenerate foto yang otentik, pose yang bagus segala macam sehingga orang-orang percaya segala macam gitu kan. Nah itu juga udah gue bahas di channel gue. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa cek di channel gua gitu, foto gimana caranya bikin foto atau visual yang bagus. Yang ketiga, gimana cara bisa bikin video juga sama, udah gue bahas banyak di channel gua soal masalah gimana cara generate video gitu kan, prompt-promptnya segala macam kayak gitu udah gua bahas juga gue bahas juga di video gua gitu kan. Nah abis itu komentar dan diskusi tadi hampir sama kayak teks. Abis itu audio juga. Nah ini berhubungan dengan kursus gua juga ini Cinema AI. Ini gue udah pernah ngebahas soal masalah 11 Labs, yaitu bagaimana cara kita bisa ngegenerate audio gitu kan dengan menggunakan AI. Itu juga gue bahas di video gue sebelumnya. Kalau yang video tadi itu masuk ke misalnya kayak Google VO3, ada Dreamina AI, itu macam-macam juga udah gue bahas di channel gue. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti bisa cek di channel gue, cari aja gitu kan Dreamina atau Google VO. Kalau yang ini 11 Labs gitu. Oke, terus habis itu beberapa bentuk-bentuk umum dari UGC gitu kan. Nah terus abis itu sekarang kita ngebahas tentang tujuan dan fungsinya dari UGC. Nah sebenarnya kalau tujuan dari fungsinya UGC itu yang pasti ya bagaimana caranya sih suatu produk itu bisa lebih engage ke customernya gitu kan, karena lebih otentik. Nah zaman sekarang kalau brand-brand bikin iklan itu udah jarang banget yang kemudian percaya sama brand, karena biasanya brand manipulatif gitu kan ya. Mereka misalnya ada bilang botol minuman ini bagus kata brand, katanya gitu kan, padahal sebenarnya nggak, ngawur
sayur itu dibikinnya dengan ada minyak babinya misalnya kan, gua nggak tahu kan, kayak gitu-gitu yang sehingga jadi barangnya itu nggak bagus. Tapi kalau misalnya ada orang yang bener-bener kayak gue udah pakai botol ini gue udah 7 tahun nih gila durable banget nih, bagus nih botolnya misalnya kayak begitu kan. Nah itu orang bakalan lebih percaya, bakalan lebih otentik gitu. Makanya UGC Ads biasanya kalau dari sisi survei itu biasanya punya hampir 92% gitu kan trustworthy-nya dan like-nya dan kesukaannya gitu dibandingin sama iklan yang dibikin sama brand. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi sini itu UGC juga itu biasanya lebih disukai gitu kan. Tadi gue beberapa ininya lebih disukai hampir 2,4 kali dibandingin sama iklan dari brand. Balik lagi karena brand biasanya suka manipulatif. Jadi orang udah nggak gampang percaya sekarang. Nah ini ya. Jadi UGC Ads sekarang 2,4 kali lebih dipercaya, dan dia punya UGC Ads itu berdasarkan statistik ada 28% lebih engage. Orang lebih engage terhadap brand atau produknya kalau misalnya itu kalau itu di review sama UGC atau dibikin sama reviewer segala macam, dan itu konten-konten UGC gitu ya. Nah, di sini terus juga sekarang UGC Ads itu gitu kan, ini juga makin tinggi. Tadi gue kasih lihat ya beberapa statistik segala macam di sini. UGC Ads ini perannya tuh makin tinggi sekarang di dunia gitu kan. Karena kenapa? Karena harga bikin produksinya tuh sangat minim gitu, sangat murah banget gitu kan, bahkan sampai 0 gratis gitu, dan juga dia punya higher engagement yang tinggi gitu dibandingin sama iklan-iklan brand biasa. Jadi brand-brand sekarang udah mulai pintar gitu. Mereka nggak bayar ads agency yang mahal-mahal lagi, enggak, tapi mereka bayar kreator-kreator AI gitu kan yang kemudian bisa bikin UGC Ads yang murah tapi juga bisa ningkatin ngeboost engagementnya mereka dari suatu produk ini sehingga lebih banyak sales masuk kayak begitu ya. Itu yang disebut dengan UGC dan fungsinya, tujuan dan fungsinya dari UGC Ads. Habis itu kalau dari sisi ngomongin ekosistem digital itu UGC ada banyak ya, dari mulai e-commerce gitu kan, misalnya kayak kalau di luar negeri ada Amazon segala macam kan, ada eBay macam-macam lah ya. Nah kalau di Indonesia mungkin ada Tokopedia, Shopee segala macam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya media sosial gitu kan. UGC Ads sekarang muncul di mana-mana gitu kan. Kalau misalnya lu tiba-tiba scroll Instagram, scroll TikTok, tiba-tiba muncul ada orang orang ganteng, orang cakep gitu, tiba-tiba ngomong ini gue lagi pakai ini nih botol minuman kopi mantep Nusantara. Ini udah gue pakai 17 tahun dan ini durable banget bro, kayak gila ya, kayak gitulah ya. Kalau misalnya muncul iklan kayak begitu gitu, ada kemungkinan itu mungkin manusia atau mungkin juga AI. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekarang udah mix kan, susah banget ngebedain gitu. Jadi sekarang udah banyak juga di sosial media yang kemudian iklan-iklan UGC ini muncul. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari sisi pendidikan juga, ini forum belajar karya siswa, pembelajaran kolaboratif juga. Ini misalnya ada promosi atau diskusi biasanya di spam juga pakai UGC Ads segala macam kayak begitu. Itu juga muncul sekarang udah banyak. Habis itu berikutnya ini AI dan kreativitas digital. Ini maksudnya adalah bagaimana cara kita bisa menerapkan AI untuk pembuatan UGC Ads. Susah banget keluar ya. Oke, jadi itu ya sedikitnya tentang konsep UGC Ads di sini. Oke, kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tentang UGC Ads, ini sebenarnya ada blognya dari influi.co/UGC Ads. Nah, ini cuman bahasa Inggris ya. dan ini menurut gua blognya cukup bagus sih, dan dia ngejelasin secara detail tentang UGC Ads itu apa segala macam bla 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 kayak begitu-begitu. Nah, di sini ya. Jadi benar-benar ngejelasin dari awal sampai akhir lah UGC Ads-nya nih. Nah, oke. Jadi itu tentang UGC Ads ya. Terus ntar yang nanya, Bang, UGC Ads jadi bentuknya tuh kayak gimana? Nih bentuknya kayak gini ya. Jadi ini gambar-gambar UGC Ads. Jadi intinya kayak ada orang, terus habis itu dia misalnya megang produk. Itu kalau foto segala macam kayak begitu-begitu ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya video mungkin kayak begini. Ini namanya B-roll video ya. Jadi benar-benar gimana sih caranya produk itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari kayak begitu-begitu. Itu namanya UGC video ads gitu. Ini yang kedua ya. Habis itu juga ada influencer marketing. Kadang-kadang misalnya influencer lagi ngapain, tiba-tiba muncul produknya, pop up ada di situ, atau misalnya ada orang podcast segala macam, terus tiba-tiba
dia ada tablet keluar logo Tokopedia segala macam kayak begitu-begitulah. Itu namanya juga UGC ads atau user generated content ads. Tapi yang ketiga ada sosial media platform juga. Nah ini ya, ini yang apa namanya personal review gitu kan, atau personal experience review ya, yang biasanya kemudian yang punya tingkat engagement yang paling tinggi ya. Gue bilang tadi gitu kan, kayak gini ya. Misalnya kayak mbak-mbak gini ngomong kayak, gue udah punya botol baru nih guys, botolnya tuh kayak bagus banget, durable, terbuat dari bulu ayam. Kayak begitu-begitu lah ya. Jadi ini ya model-model review dari personal review atau personal experience review itu biasanya punya engagement yang lebih tinggi gitu. Nah ini semuanya biasanya dulu kan harus pakai kamera gitu kan, terus ngerekam sendiri bla 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 gitu kan. Tapi sekarang gitu, nah udah nggak zaman lagi, sekarang udah pakai AI gitu ya. Kalau terus nanti pokoknya intinya gue akan bikin video-video berikutnya lah ngejelasin tentang gimana sih cara kita bikin video UGC ads yang bagus segala macam, itu nanti gue jelasin di video berikutnya. Oke, terus habis itu di sini ada on-rate review dan komen, ini biasa lah ya. Terus segala macam, ini lengkap banget sih, dan bla 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 nih kayak ini juga. Ini gue ada produk ini, gue lagi pakai produk ini nih, terus segala macam. Nah ini Facebook Ads segala macam, terus juga ini ya kurang lebih personal review dan juga personal experience UGC Ads itu juga yang paling bagus. Dan ini beberapa variasi-variasinya, contohnya ini kayak orang botak ini yang dari Afrika, terus ada mbak-mbak ini yang cakep gitu kan, gua gak tahu dari mana ini ada orang juga ngejelasin tentang apa, misalnya dia jelasin tentang celana baju yang baru kayak gitu-gitu. Ini juga misalnya kosmetik yang bikin ini orang agak tua jadi lebih muda misalnya, kayak begitu-begitu lah ya. Jadi itulah sedikitnya ya tentang contoh-contoh UGC ads gitu. Dan ini biasanya sekarang udah banyak yang dibikin sama pakai AI gitu ya. Iya, mungkin itu aja sih yang bisa gue jelasin tentang sedikit ya konsep tentang UGC ads yang menggunakan pakai AI. Nah di sini ada workflow-nya sih ya, tentang gimana cara bikin pakai videonya segala macam. Cuman itu nanti ada video berikutnya lah ya, biar gue nggak kepanjang di video ini gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih geng yang bisa gue sampai di video kali ini. Jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau suka sama videonya. Terus di situ bisa gue juga di agung.com. Kalau misalnya mau ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua nonton. Oke, bye.